Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah SWT berfirman di Quran surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah, ayatnya ada di nomor 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapakah orang yang benar? Orang yang benar itu adalah ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan. Di mana mereka? Insya Allah mereka ada di rumah Pak Haji Prawoto. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berarti kita semua insya Allah setelah sukses melaksanakan puasa Ramadan. Jadi sebenarnya ketika Ramadan berakhir itu ada dua air mata yang mengalir. Satu air mata kesedihan, sedih ketika Ramadan berakhir, sebab tidak ada jaminan tahun depan kita masih menjumpai Ramadan. Cuma kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga umur kita diberkahi Allah bertemu dengan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Insya Allah. Jadi Allah berikan kita umur yang barokah. Tadi Bu Dina cerita ada orang malam takbiran berpulang ke rahmatullah. Jamaah saya juga begitu. Pas mau puasa yang terakhir itu, malamnya masih khutbah Quran, makan bareng, jam 2 dini hari dengar kabar sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi kita mohon pada Allah semoga umur kita diberkahi Allah. Amin. Dua hal, umur panjang banyak amal kebaikan. Di manakah mereka? Insya Allah mereka di majlis halal bihalal hari ini. Amin. Amin. Kelihatan orang-orang saleh semuanya. Amin. Amin. Semoga kelak kita bisa sehidup sesurga. Jangan sehidup semati. Kan ada syairnya itu, menatap awan ke angkasa. Mana yang bilang cakep nih? Gak ada. Cakep. Menatap awan ke angkasa, Cakep. sungguh tinggi tidak terkira. Cakep. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup Sesurga. sesurga. Begitu. Dan ayatnya memang demikian. Quran suratnya surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua. Amin. Amin. Kita sebagian sudah yatim piatu ini. Betul atau benar ya? Iya. Betul. Tapi yang masih punya mertua apa? Orang tua? Masih ada. Masya Allah. Itu pintu keramatnya sesungguhnya. Jadi keramatnya bukan kuburan, tapi orang tua kita dengan asbab ridhonya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allahu fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi ayatnya sangat jelas banget tuh. Semoga itu orang tua kita, amin. Amin. Semoga pasangan hidup suami istri, amin. Amin. Dan semoga anak keturunannya, amin. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya engkau menjadi penduduk surga. Nah, Ramadan telah berakhir, tapi kita masih punya amal yang mesti kita lanjutkan. Sebenarnya mulai hari ini sudah boleh puasa Syawal ini. Tapi karena pentingnya silaturahmi lewat bingkai halal bihalal, itu lebih utama. Ketika kita sedang puasa sunnah, ada undangan yang berkaitan dengan hakul muslim, maka boleh kita batalkan dan tetap dapat pahalanya. Nah, kalau ngomongin Ramadan yang sudah berakhir itu kan ada 6 hari di bulan Syawal tuh. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal,
maka seolah ia puasa sepanjang tahun. Ibu-ibu punya catatan ibu, yang punya hutang bayar dulu hutangnya. Yang penting masih di bulan Syawal. Jadi penting ini. Nah kemudian nilainya adalah kebaikan-kebaikan sudah kita buat di bulan Ramadan kita lanjutkan. Mungkin kemarin di bulan Ramadan kita sibuk ibadah individual, namanya kesalahan individual. Sempatnya silaturahmi baru sekarang dalam bingkai halal bihalal. Alhamdulillah setiap tahun dilaksanakan di rumah Pak Haji Prawoto. Alhamdulillah. Keluarga kumpul, banyak keutamaannya. Di antara keutamaan halal bihalal satu adalah saling mendoakan. Saling mendoakan itu diaminkan malaikat. Malaikat mengaminkan doa kita. Pertama mendoakan. Yang kedua mengesankan. Gak lama. Yang di luar. Yang di luar. Sekian lama gak jumpa ketemu di bulan Syawal. Mengesankan. Yang ketiga menyenangkan. Yang keempat insya Allah mengenyangkan. Amin. Betul ya. Nah ini Masya Allah. Ayo kita sambung silaturahmi. Karena apa? Keutamaannya kita kelak di akhirat insya Allah dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Sehingga ada sebuah hadis populer, 7 golongan di antaranya adalah warajulani tahabang fillahi ijtama'alai batabarqalai. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi ada kesan yang mendalam. Masya Allah, agenda ini dibuat setahun sekali. Ini kan luar biasa. Baik, saya menyampaikan pertama air mata kesedihan ya. Kesedihan karena kita sudah ditinggalkan Ramadan. Bermohon tahun depan masih dipertemukan. Nah yang kedua, ini air mata yang dahsyat. Air mata bahagia atau air mata kebahagiaan. Bagi siapa air mata bahagia? Bagi orang yang sukses menunaikan puasa Ramadannya. Puasa Ramadan itu kan jaminannya satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Mohon maaf izin bertanya, adakah di antara kita yang tak punya dosa? Ya, Yang dosa sedikit tunjuk tangan. ada depan. Oh. Yang dosanya banyak. Belakang. Masya Allah. Itulah manusia. Jujur berkata, memang kita berkhilaf banyak salah. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberikan ruang kepada kita naik derajat yang sekedar mukmin jadi muttaqin. Makanya orang yang takwa itu bahagia. Di dunia Allah beri pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar, solusi, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia. Dan di akhirnya adalah akhiratnya puncaknya apa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina mangkana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat 19 ayat 63. Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang lahirnya 1963 di sini? Ada? Yang lahirnya 1963 ada nggak? Enggak. Kalau tepat lahirnya 1963, dia calon ahli surga itu. Yang kedua yang namanya Maryam ada nggak di sini? Yang punya nama Maryam sama yang punya nama Maryam calon ahli surga, asalkan bertakwa. Jadi lahir kapanpun dan siapapun namanya, kalau dia ahli takwa pasti masuk surga. Itu yang dimaknai. Kemudian pesan-pesan berikutnya, karena takwa itu harus kita jaga, jamaah sekalian. Kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Di bulan Ramadan itu ibadah begitu mudah ya. Usai Ramadan kira-kira gimana? Sama nggak kira-kira? Beda ya. Insya Allah cuma insya Allah ya. Tapi magnetnya memang beda. Bulan Ramadan itu setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau di luar Ramadan, setan Lepas. Nah, artinya ujiannya lebih berat. Anak-anak kita ini ya baru umur 5 tahun udah puasa kan.
Ada balita sudah puasa dia, masya Allah, walaupun puasanya sekedar menyenangkan orang tua sepanjang siang tidur. Tapi magnetnya berbeda bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Beramal soleh begitu mudah, kurang tidur pun tidak sakit di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan kurang tidur di luar Ramadan. Pusing. Nah, pusing di luar Ramadan, makanya jangan begadang. Kata Bang Hadi, jangan begadang kecuali ada perlunya. Baik jamaah sekalian, ini poin-poin pentingnya. Jadi, kalau kita dikatakan orang yang sukses puasa Ramadannya, pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlaknya. Lihatlah, orang yang sukses puasanya pasca Ramadan lebih santun, ya, lebih soleh, lebih taat, lebih ramah. Yang tadinya marah-marah sekarang tidak lagi. Kalau dia dizolimi dia katakan apa? Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Kenapa? Dia paham wa'fu amman dzalamaka. Maka cirinya orang yang sukses puasa pertama dia adalah silman kotoaka, sambung terus silaturahmimu meskipun kau diputuskan. Jadi orang yang mutusin silaturahmi itu hukumannya berat, bisa tidak masuk surga. Tapi bagi kita hendaklah menyambungnya terus karena keutamaan silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini yang pertama, sambung terus silaturahmi, jangan putuskan silaturahmi. Yang kedua yaitu wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Kalau kita ngasih orang yang pernah memberi kita, lebih ikhlas, terjaga. Bukan ada udang di balik memberi karena ada pamrih, tidak, tapi karena Allah semata. Ini dia. Kemudian yang ketiga, puncaknya yang di awal sudah saya sebutkan, orang yang takwa ciri khasnya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun kita kadang-kadang ingin membalas kezaliman orang, tapi tahan. Ingat surat cinta Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang kita boleh membalas kezaliman orang, boleh, asalkan setimpal. Tapi bagaimana mungkin membalas kezaliman orang yang setimpal? Kata orang Cimone, ente jual, Aneh beli. aneh borong malah. Tapi kalau kita tidak membalas, memaafkan, apa kata Allah? Pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak suka kepada orang-orang yang zolim itu. Halal bihalal satu maknanya adalah saling memaafkan, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi ada dekat di mata, jauh di kaki. Nggak pernah silaturahmi padahal dekat sekali jaraknya. Padahal kita diikat dengan satu nilai, apalagi ini terahnya Wongso Wijaya, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, ayo sambung terus silaturahmi, karena kita ingin kelak dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah kita bernilai ibadah insya Allah. Walaupun singkat katanya, karena ada saudara kita yang akan lanjutkan silaturahminya, ya. Tidak mengapa. Yang paling penting esensinya apa? Pelajaran di bulan Ramadan itu tarbiyah yang harus kita lanjutkan, bukan sesaat saja. Kata seorang Syekh Muhammad Abduh, walikuli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fitakwin akhlaki qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar pasti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akhlak atau moral seseorang. Jadi lebih santun, lebih taat, lebih semangat ibadahnya insya Allah. Ini dia. Kemudian nilai-nilai Ramadan itu kita bawa dalam kehidupan kita. Supaya apa? Benar-benar kita meramadankan jiwa raga kita, jasmani dan rohani. Hari ini memang konsepnya sedikit beda ini. Tadi santapan jasmani dulu. Sekarang penutupnya santapan rohani. Tapi yang paling penting habis ini
Santapan siang. Baik, saya terima kasih kepada Pak Ibrahim dan keluarga yang telah memberikan doa kepada kami walaupun kultur kuliah 17 menit ya. Karena memang kita harus saling memahami. Ada aktivitas saudara kita yang akan melanjutkan perjalanannya. Ada baiknya kita tutup dengan doa ya. Semoga doa kita dikabulkan Allah, dijabah karena malaikat pasti mengaminkan doa kita semua. Amin. Ini majelis ilmu taman surga. Kata orang Sunda, sinsa keluar tibu mingilah yang ilmu jalmi janten eta fisabilillah dugi kawang sudai. Betul atau benar, Bu? Artinya Saya belajarnya lama itu buat ngapalin. Sing saha keluar tibu mingilah yang ilmu jalmi janten eta fisabilillah dugi kawang sudai. Siapa keluar dari rumahnya untuk nuntut ilmu, maka dia fisabilillah di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi jalan kita insya Allah bernilai jihad, insya Allah. Sawal penuh berkah, insya Allah. Ramadan bulan impian yang kita nantikan, semoga kita semua dapat ampunan. Tahun depan kita masih dipertemukan, insya Allah. Baik, kita tutup saja dengan doa karena saudara kita hanya melanjutkan perjalanan agar berkah ya. Ayo kita mohon kepada Allah SWT di hari halal bihalal yang membahagiakan kita ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alimis sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Usai kami melaksanakan puasa Ramadan ya Allah, kami bertemu dalam rangka halal bihalal di tengah keluarga Wongso Wijaya ini ya Allah. Jadikan berkah buat kami semua ya Allah. Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami ahli takwa ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Anugerahkan keluarga kami kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, kami ada di antara kerabat kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan sakitnya, lenyapkan penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nas ajibil basa isfihi isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahur.